Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila dalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami atas nama majelis dan pelayan di minggu ini mengucapkan kepada seluruh jemaat GKP RS Batam, selamat hari Minggu. Shalom. Sebelum kita memulai acara ibadah kita, mari kita berserah kepada diri kepada Tuhan melalui doa dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai 2. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena saudaramu siapakah hendak ku puji Kau selalu. Padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Oh, tuntun aku ke Putramu, agar padamu ku dituntunnya, dan Roh-Mu diam dalam rohku, membuat mata hatiku cerah, sehingga ku rasakan damai-Mu, dan ku ungkapkan dalam hidupku. Jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu
supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1. Mari kita dengarkan hukum Tuhan di minggu kita yang diambil dari hukum Tuhan yang keempat dan maksudnya demikian bunyinya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita bertekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan di minggu ini. Mari kita sama-sama meminta kekuatan supaya kita bisa melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1. Jemaat kami undang untuk berdiri.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Tuhan. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih kepada kami orang yang hina, kami orang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Kami menyesal karena kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenaan di hadapan-Mu, atas mana kami sepatutnya kena hukum-Mu. Tetapi Engkau panjang sabar, kami tidak binasa. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Janganlah Engkau menghukum kami, hapuskanlah dosa kami, karena darah anak-Mu yang telah dicurahkan di Golgota. Amin. Marilah kita dengarkan janji Allah setelah pengampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita dengarkan epistel kita di minggu ini yang tertulis di Mazmur 27 ayat 7 sampai 14 di atas judul Aman dalam Perlindungan Allah. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah, itulah yang melampaui segala akal, pikiran, dan segenap pengetahuan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari ini di Minggu Eksaudi tertulis dalam kitab Matius 20 ayat 29 sampai 34. Matius 20 ayat 29 sampai 34, demikian bunyi firman Tuhan di bawah judul Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata,
apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita sambut dengan lagu pujian. Yesus lihat umat-Mu yang menjamah berfirman, jangan arahkan padamu hati dan seluruh pikiran, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Shalom. Horas untuk kita semua jemaat GKPA yang ada di Resort Batam ini. Kami kembali menyapa Bapak Ibu lewat khotbah kita di ibadah kita hari ini. Dalam situasi stay at home yang mengharuskan kita beribadah di rumah, firman Tuhan menyapa kita dengan menyerukan, memanggil Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, remaja dan anak sekolah minggu yang terkasih dalam Kristus Yesus, baru saja kita selesai merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Jika kita melihat ketika Yesus Kristus naik ke sorga, hubungan antara Yesus dan murid-muridnya tidak lagi dilakukan seperti sedia kala. Tidak lagi merupakan hubungan jasmania, tidak lagi muka dengan muka, tetapi dengan cara yang rohania melalui doa. Sebelum memulai pelayanan dan kesaksiannya, murid-murid Yesus bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jika kita membaca di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-14, itu sebabnya Calvin berkata, doa adalah napas orang percaya. Oleh karena itu setiap orang yang tidak berdoa berarti tidak bernapas. Yang tidak bernapas sama dengan mati. Dalam artian orang Kristen yang tidak berdoa secara rohani sama dengan mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Eksaudi, dengarlah seruanku ya Tuhan. Nama minggu kita hari ini ada kata dengarlah. Ada sebuah permohonan, permintaan di dalamnya. Sebagaimana juga nats kita berbicara pada hari ini, di mana ada dua orang buta yang datang berseru kepada Yesus, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Ketika orang-orang menegur mereka, menyuruh untuk diam, hal yang mereka lakukan malah sebaliknya. Malah kedua orang buta itu semakin kuat untuk menyerukan, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Ada sebuah usaha yang mereka tunjukkan ketika datang berseru kepada Yesus, karena pada dasarnya hal yang telah dilakukan oleh Yesus sebelum nats kita ini telah banyak didengar oleh orang-orang Israel
bahkan orang-orang yang datang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Sehingga lewat dari apa yang mereka dengar, ingin juga menyaksikan kebaikan Yesus. Dan kemudian kedua orang buta ini lewat usaha dengan suara yang nyaring, yang lebih kuat lagi memanggil Yesus untuk memperoleh kuasa yang telah mereka dengar selama ini. Dalam artian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, menunjukkan ketika mereka berseru lebih kuat lagi, lebih nyaring lagi, bahkan ketika orang menyuruh diam, ada sebuah usaha yang mereka lakukan lebih dan lebih untuk memperoleh apa yang mereka minta kepada Yesus. Dan hal itu mereka dapatkan ketika mereka berseru lebih kuat lagi. Reaksi yang Yesus lakukan setelah mendengar seruan mereka, Yesus bertanya, apa yang hendak diperbuat kepada mereka? Dan kedua orang buta itu menjawab, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari apa yang diminta oleh kedua orang buta ini merupakan sebuah kebutuhan bagi mereka. Orang buta tidak dapat melihat, dan itu yang mereka minta daripada Yesus. Bagaimana mereka bisa untuk melihat dan menikmati sekelilingnya. Dan dalam hal ini juga mengajarkan kepada kita dari kedua hal yang diserukan oleh kedua orang buta itu. Yang pertama, Tuhan kasihanilah kami. Kemudian, Tuhan, kami, supaya mata kami dapat melihat. Kata kasihani di sini menunjukkan adanya nilai memohon belas kasihan dengan keadaannya, menyadari tentang keberadaan dirinya, bahkan ada nilai yang tidak memaksakan kehendak kepada Yesus ataupun menggurui Allah, karena mereka mengatakan kasihani, dalam artian Allah lebih tahu untuk melakukan dalam kasihnya apa yang hendak ia lakukan kepada kedua orang buta itu. Dan kemudian ketika mereka mengatakan meminta Tuhan supaya mata kami dapat melihat, ini adalah kebutuhan mengajari kita dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita datang berseru, kita datang memohon, ketika kita datang meminta kepada Allah, meminta sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, atau bahkan lebih dari yang kita butuhkan. Seperti tadi yang kami sampaikan, kedua orang buta itu membutuhkan untuk melihat, dan itu yang mereka minta, tidak lebih dari itu. Dan Yesus menjawab dengan kasihnya ketika ia tergerak hati oleh belas kasihan, lalu menjamah mata mereka, dan seketika itu juga kedua orang buta itu dapat melihat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, inilah kuasa seruan kita kepada Allah. Inilah kuasa dari doa-doa yang tidak jemu-jemu disampaikan kepada Allah. Itu sebabnya dikatakan jugul hon hamuma martangiang,
Dalam artian tidak hanya sekali atau dua kali saja kita datang berseru kepada Allah. Kemudian ketika kita berseru kepada Allah dan Allah tidak menjawab seketika itu juga, kita menjadi sudahlah, bosan, kecewa, bahkan seakan-akan tidak melihat kuasa Allah lagi. Tetapi kita diarahkan, diingatkan kembali bahwa berseru kepada Allah perlu berulang-ulang kali, meminta kepada Allah agar lewat kasih-Nya Ia mendengarkan setiap seruan kita. Dalam buku Eka Dharma Putra Hidup yang Bermakna dengan judul Mengapa Berdoa, ia memaparkan bahwa doa berkuasa atas situasi sekitar kita. Dan ia bercerita tentang apa yang terjadi pada John Bartek, salah seorang awak kapal yang selama 21 hari terapung-apung di Samudra Pasifik, yang menuturkan pengalamannya demikian. Ketika mereka berada dalam sebuah kapal itu terbentur, dan segera setelah kapal itu pecah dan tenggelam, John Bartek menyadari bahwa tidak dapat berharap kepada siapapun kecuali Allah. Dalam situasi terapung-apung di Samudra Pasifik, tidak ada harapan yang lain selain kepada Allah. Dan kemudian John Bartek berkata demikian, kami mulai berdoa sepanjang hari di Pasifik selama 21 hari penuh. Kami menanti jawaban selama 21 hari, sampai tiba saat yang bersejarah. Beberapa pesawat kami lihat berputar-putar mencari kami, dan kemudian kami menunjukkan harapan kepada pilot-pilot pesawat itu. Semoga melihat kami ketika kami berteriak, tapi tidak terdengar oleh para pilot itu. Dan astaga, mereka tidak melihat kami dan meneruskan perjalanannya. Sampai di situ saya sadar bahwa selama 21 hari kami berdoa berharap pada Allah. Hanya karena pesawat itu telah lewat, harapan kami berubah haluan. Yang tadinya kepada Allah berubah kepada pilot-pilot itu. Dan ketika pesawat itu meneruskan perjalanannya, disitulah saya tersadar kembali untuk berharap, berdoa kepada Allah. Dalam doa saya memohon, Tuhan, jika Engkau berkenan untuk menyelamatkan kami, buat agar pesawat itu kembali. Dan seketika itu saya melihat bagaimana Allah menjawab doa seruan kami. Pesawat itu membalik lalu melihat kami. Dan selama 21 hari kami terapung-apung, kemudian selamat hanya karena seruan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu saja setiap orang dapat mengatakannya sebagai kebetulan. Tapi terlepas dari apakah ia kebetulan, tak seorang pun menyangkal bahwa itu adalah kenyataan.
Setiap orang percaya mengatakan kita berdoa, Allah menjawab. Walaupun begitu, jangan kita salah. Doa bukanlah jimat penangkal bahaya yang dapat kita kantongi dan otomatis bekerja secara ajaib. Doa adalah semacam jembatan antara manusia dengan Allah. Ia menjembatani peristiwa-peristiwa yang biasa dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kasih-Nya dan pemeliharaan Allah. Ia menghubungkan kebetulan-kebetulan yang kita rasa dengan kuasa Allah. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara tentang kebetulan yang sering membuat orang menyangkal akan kuasa pekerjaan Allah dalam perjalanan kehidupannya, merasa bahwa dunia menjadi jawaban dari segalanya, kekuatannya bisa melakukan segalanya dalam kehidupannya. Ada sebuah cerita yang pernah kami baca tentang seorang anak kecil yang membaca di perpustakaan. Ketika ia membaca sebuah buku, ia terlalu semangat dan bersorak. Ia mengatakan demikian, "Puji Tuhan, Allah berkuasa. Musa memimpin Israel dan bisa melewati Laut Teberau." Seorang dewasa yang kebetulan berada di perpustakaan itu, ia berkata kepada sang anak, mengatakan, "Dek, tidak usah terlalu bersemangat. Secara penelitian, air yang dilewati Musa dan orang Israel itu hanya 20 cm dalamnya, sehingga secara pengetahuan dan ilmu wajar saja mereka bisa melewati Laut Teberau. Di situ tidak ada letak kuasa siapapun." Akhirnya si anak terdiam dan kemudian lanjut membaca buku yang ia baca. Dan sebentar lagi ia berseru, berteriak lebih kencang lagi mengatakan, "Puji Tuhan, haleluya, lebih besar kuasa Allah." Kemudian si orang dewasa mendekati si anak, berkata, "Apalagi? Bukankah sudah saya jelaskan secara ilmu pengetahuan?" Kemudian si anak mengatakan demikian, "Lebih dahsyat lagi jika secara ilmu pengetahuan dan penelitian hanya 20 cm kedalaman air, maka lebih luar biasa lagi perbuatan Allah. Dengan kedalaman 20 cm air bisa menenggelamkan Firaun dan seluruh kereta kudanya." Sehingga si orang dewasa langsung terdiam. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal-hal seperti ini sering terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Merasa dan menganggap pengetahuan, kekuatan dunia, bahkan apa yang ada di sekitar kita, merasa itu adalah kebetulan, bahkan hanya sekedar berlalu begitu saja dalam kehidupan kita. Jika ada persoalan, ada jalan keluar, kemudian persoalan selesai. Tidak hanya seperti itu. Begitu jelas dinyatakan dalam firman Tuhan yang mengingatkan kita pada hari ini. Setiap orang yang datang berseru dalam kepercayaannya, dalam imannya kepada Allah, Allah akan menjawab sesuai dengan waktu yang Tuhan
inginkan dalam perjalanan kehidupan kita. Karena Ia tahu kapan dan di mana untuk menyatakan kuasa-Nya dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti yang dikatakan dalam Yakobus, doa orang benar sangat besar kuasanya. Mari kita dalam perjalanan kehidupan kita, bahkan dalam situasi-situasi seperti ini, situasi yang membuat kita begitu ketakutan, mari kita menyatukan hati kita, menyatukan iman kita, menyatukan kepercayaan kita untuk berseru kepada Allah dengan mengatakan sebagaimana orang buta itu berkata, Tuhan kasihanilah kami. Mari kita juga berkata, Tuhan anak Daud kasihanilah Indonesia kami. Tuhan anak Daud kasihanilah kota kami Batam, kasihanilah keluarga kami, bahkan pribadi kami, agar jauh dari apa yang kami takutkan pada saat ini, corona yang bisa saja mengancam kehidupan setiap orang. Oleh karena itu, dalam seruan kita dan dalam kepercayaan kita, kita nyatakan Allah mengasihi kita untuk menghindarkan kita dari setiap ketakutan demi ketakutan kita. Amin. Kita sambut dengan lagu pujian. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang menyapa kami, yang mengingatkan kami agar kami datang berseru kepadamu di dalam iman dan percaya kami. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang penuh kuasa, yang akan menjawab setiap doa permohonan kami. Bahkan saat ini Bapa di sorga, dengan satu hati kami datang ke hadapan-Mu, memohon segala berkat Tuhan, agar Engkau Tuhan yang berkenan hadir di setiap perjalanan kehidupan kami, yang berkenan untuk menuntun kehidupan kami. Engkau Allah kami yang melangkah di depan kami, agar perjalanan hidup kami lebih terarah di dalam Engkau. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati memohon kepadamu untuk situasi yang terjadi di tengah-tengah kota kami. Bapa, saat ini kota kami Batam zona merah, karena begitu banyaknya hal-hal yang terjadi, bahkan orang-orang yang terkena COVID-19. Bapa di sorga, kasihani kota kami, agar kota kami kembali beraktivitas seperti sedia kala. Bahkan kami orang-orang percaya bisa kembali bersekutu bersama, memuji memuliakan nama-Mu seperti sedia kala. Sungguh kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan memulihkan kota kami, memulihkan keadaan negara kami. Dan kami percaya Engkau akan bertindak dan berkarya. Oleh karena itu Tuhan Yesus menyatakan itu dalam kehidupan kami. Bahkan saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit,
mungkin terbaring di rumah sakit atau bahkan di rumah. Bapa, berikan kesembuhan, kuat kuasa-Mu yang akan memberikan kesehatan, kesembuhan untuk setiap jemaat-Mu. Demikian juga Bapa di sorga, untuk semua jemaat Tuhan yang terdampak akibat COVID-19 ini, pemutusan hubungan kerja, bahkan pemotongan gaji, atau bahkan menjadi pengangguran. Bapa di sorga, Engkau Allah kami yang kami percaya untuk memelihara bahkan menjamin setiap kehidupan, setiap kebutuhan kami. Engkau Allah kami yang tidak akan membiarkan kami orang-orang percaya, tapi Engkau akan menyatakannya dalam kuasa-Mu dan kasih-Mu di sepanjang hidup kami. Dan kami yakini dan percayai itu. Oleh karena itu, hadir dan diamlah dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Kita memberikan yang terbaik kepada Allah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2. Kita mengumpulkan persembahan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikmu semua.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat GKPA Resort Batam. Shalom. Kami pelayan ibadah online pada hari ini mengucapkan Selamat Hari Minggu Eksaudi. Stay at home, selalu handalkan Tuhan. Nikmati hari libur Anda bersama keluarga. Jadilah berkat dimanapun Anda berada. Tetaplah menjadi anak Tuhan yang taat akan aturan pemerintah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Masih ada seorang penolong bagimu, Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh